Viral berita kematian diplomat Indonesia Arya Daru Pangayunan adalah diplomat fungsional muda di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, lahir pada 15 Juli 1986 di Sleman, Yogyakarta. Ia lulus dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2005. Jejak karir profesional, 2011-2017. Bertugas sebagai staf di Kedutaan Besar RI di Yangon, Myanmar. 2011-2020, menjabat Third Secretary Bidang Politik di KBRI Dili, Timor Leste. 2020-2002, menjadi Second Secretary Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di KBRI Buenos Aires, Argentina. Sejak 2022-2025, menjabat diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI, Kemlu RI. Ia dikenal sebagai sosok cerdas, sopan, rendah hati, dan pekerja keras, dengan reputasi kuat dalam membantu warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk evakuasi dari Iran, Turki, dan menangani anak-anak terlantar serta korban TPPO, kehidupan pribadi menikah dan memiliki 2 anak. Teman dan keluarga mengenalnya sebagai pribadi yang ceria, ramah, dan jarang marah, dikenal sejak masa SD hingga UGM. Sedang mempersiapkan penempatan tugas baru bersama keluarganya di KBRI Helsinki, Finlandia, pada akhir Juli 2025. Kronologi awal kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Indonesia, berdasarkan hasil penyelidikan awal dan laporan resmi. Sabtu 6 Juli 2025. Arya Daru Pangayunan terakhir kali terlihat dan diketahui berkomunikasi oleh keluarganya. Istrinya yang berada di luar kota sempat mencoba menghubungi, namun tidak mendapat jawaban. Arya tinggal sendiri di sebuah kos eksklusif di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Minggu, 7 Juli 2025. Istri korban mulai khawatir karena tidak bisa menghubungi Arya sejak Sabtu. Ia menghubungi pengelola dan penjaga kos untuk memeriksa kamar Arya. Namun penjaga tidak langsung membuka kamar karena dianggap tidak ada indikasi darurat saat itu. Senin, 8 Juli 2025, penemuan jenazah. Setelah istri korban terus mendesak, kamar akhirnya dibuka paksa oleh penjaga. Arya ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi mencurigakan. Tubuh korban terbungkus selimut, kepala dibungkus lakban hitam. Tidak ditemukan tanda kekerasan terbuka atau luka tusukan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi langsung datang ke TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kondisi TKP, tidak ada tanda kerusakan atau paksa masuk. CCTV dan akses pintu elektronik di kos sedang dalam analisis penyidik. Barang-barang korban, termasuk gadget dan laptop, diamankan sebagai bukti digital. Penyelidikan lanjutan, tim forensik dari Polda, RS Polri, dan Inafis diturunkan. Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation. Pemeriksaan mencakup otopsi, uji toksikologi, dan riwayat kesehatan korban. Polisi memeriksa saksi-saksi, istri korban, pemilik kos, penjaga, serta tetangga sekitar. Kemungkinan motifnya seperti apa? Saat ini penyelidikan masih berlangsung, jadi belum ada pernyataan resmi mengenai motif kematian Arya Daru Pangayunan. Namun, berdasarkan kronologi, kondisi jenazah, dan informasi awal dari penyidik, berikut kemungkinan motif yang sedang dianalisis oleh pihak berwenang. 1. Bunuh diri yang tidak lazim. Kemungkinan ini sedang diselidiki karena tidak ditemukan luka kekerasan terbuka, tidak ada kerusakan pintu, tools berkunci atau tanda perlawanan. Riwayat kesehatan korban disebut mengalami gangguan lambung yang bisa berdampak psikis, namun janggal karena kepala dibungkus lakban. Teknik ini sangat tidak umum untuk kasus bunuh diri. Posisi tubuh dibungkus selimut. Kesimpulan sementara, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bunuh diri tanpa autopsi toksikologi dan bukti forensik. 2. Pembunuhan yang disamarkan. Kemungkinan ini jadi fokus utama penyidik karena posisi kepala di lakban bisa mengarah pada pembunuhan lewat asfiksia, kehabisan oksigen. Pelaku bisa jadi orang dekat, karena tak ada tanda paksa masuk. TKP tampak terlalu rapi, indikasi kuat adanya upaya pengaburan jejak. CCTV dan akses kontrol kamar sedang dianalisis untuk memastikan siapa yang terakhir masuk. 3. Motif profesional politik. Arya adalah diplomat aktif dan sebelumnya ditugaskan di berbagai negara. Meski tidak disebut terlibat isu besar, beberapa kemungkinan yang sedang diperbincangkan. Adakah konflik internal di instansi? Apakah dia sedang menangani kasus sensitif atau posisi strategis? Hingga kini Kemenlu tidak memberi indikasi bahwa Arya sedang dalam tekanan pekerjaan. 4. Masalah pribadi atau keluarga. Polisi juga memeriksa riwayat komunikasi dengan keluarga dan kolega, masalah psikis, relasi pribadi, atau tekanan finansial.
Gadget dan lock digital korban disita untuk dianalisis. Kesimpulan sementara, semua kemungkinan, bunuh diri, pembunuhan atau motif pribadi masih terbuka. Pihak berwenang masih menunggu hasil otopsi, forensik digital, dan data CCTV untuk memperjelas arah kasus.